Ini adalah ungkapan seorang wali besar dan ulama ternama serta tokoh sufi terkemuka asal Syria, yaitu Sidi Abdul Ghani Al-Nabulsi radhiyallahu an, wafat tahun 1143 Hijriah. Dalam kitab Muntakhabat Al-Tawarik li Dimasik, asap rokok menggoda selera, pun semerbak kasturi tertandingi. Pahitnya, manisnya terasa, aneh, pahit kok manis rasanya. Di dalam sebuah kitab yang sama menceritakan Syekh Sunan Effendi yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Latif Barmak, seorang mufti dan pakar fikih bermazhab Hanafi yang sempat meraih julukan Syekhul Islam pada zamannya, pernah membaca karya tulis Sidi Abdul Ghani Al-Nabulsi radhiyallahu an tentang kebolehan merokok dan berjudul Al-Islah Bainal Ikhwan fi Ibahat Syur'ad-Dukhan. Syekh Al-Latif Barmak saat itu mengharamkan rokok, oleh karena itu ia sangat kontra dengan isi buku tersebut, yang kemudian terjadilah adu argumen antara Syekh Al-Latif Barmak dengan Sidi Abdul Ghani, yang akhirnya Syekh Al-Latif Barmak mengakui kebenaran Sidi Abdul Ghani dan lantas minta maaf. Lalu dengan tegas mengatakan bahwa yang mengharamkan rokok adalah jahil, tolol, sindik dan tak ubahnya dengan binatang hina, sebab ternyata pada rokok terdapat rahasia Allah yang menyirati banyak khasiat dan manfaat. Aroma dan rasanya pun amat lezat. Ungkapan tersebut berbunyi sebagai berikut: sungguh tolol yang tak peka asap rokok, bahewan yang tak punya cita rasa, tak patut diharamkan, hanya kaum sindiklah yang merekayasa. Wahai pecandu sufi, kenapa tak kau rengkuh rokok saja? Andai tak ada rahasia, baunya pun takkan terasa lezat. Padanya rahasia sang kuasa ahli hakikat Al-Latif Barmak sebagai saksinya. Dalam kitab Jawahirul Bihar fi Fadlo Ilin Nabiyil Muhtar oleh Syekh Yusuf Al-Nabani menyatakan sebagai berikut: Syekh Abdul Ghani Al-Nabulsi radhiyallahu an menceritakan sebuah perjalanannya menimba ilmu di tanah Hijaz. Syekh Abdul Qadir Effendi seperti biasa hadir bersama kami untuk membacakan ringkasan Sahih Bukhari. Lantas ia membaca hadis yang berbunyi dari Sayyidina Abi Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, siapa yang bertemu aku pada saat mimpi pasti akan bertemu denganku dalam keadaan terjaga, dan tak mungkin setan menyerupaiku. Kami berdiskusi tentang hadis ini seraya mengutip karya Imam Suyuti yang berjudul Tawirul Halak fi Imkan Ru'yat Al-Nabi wal Malak. Syekh Abdul Qadir Effendi menyebutkan bahwa ia memiliki karya tersebut sah secara silsilah dan akan disampaikan kepada kita para santrinya. Selanjutnya kami berdiskusi tentang hukum merokok, lalu ia meriwayatkan ada sebuah kisah dari Syekh Ahmad bin Mansur Al-Akrabi dari Syekh Ahmad bin Abdul Aziz Al-Maghribi. Ia menyatakan bahwa ia sering bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tidur maupun jaga. Suatu ketika ia jatuh sakit dan Rasulullah menemui beliau. Kemudian ia bertanya tentang hukum merokok. Nabi pun diam tak menjawab. Kemudian beliau malah menyuruhnya untuk merokok. Syekh Ahmad bin Abdul Aziz Al-Maghribi yang senantiasa menjumpai Rasul dan bertanya tentang rokok dan ternyata mendapat perintah untuk menghisapnya, adalah seorang pemuka kenamaan dan tokoh kepercayaan pada masanya, seorang wali besar di masanya. Wallahu a'lam.